Hai Wai, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga, bincang-bincang santai kita dengan Natasha. Natasha, setelah kamu memenangi lomba segala macam ini, kamu masih terus menulis, masih atau jangan-jangan sekali lomba saja, udah tak ada lomba kamu tak nulis gitu enggak? Nulis, masih nulis, ya, masih nulis. Punya tradisi nulis, misalnya pagi-pagi bangun setelah sholat subuh kamu nulis atau apa gitu, ada rutinitas seperti apa gitu? Nulis tuh, Tasya nulis tuh biasanya kalau misalnya ada ide gitu, tiba-tiba ada ide, nah tuh nulis. Cuman kadang kamu dapat ide itu dari mana? Cara mendapatkan ide itu dari mana? Kamu baca buku dulu, kamu ngomong sama teman-teman dulu, atau apa? Kamu jalan-jalan dulu? Kadang ya tiba-tiba aja datang pas lagi mungkin lagi jalan-jalan terus ada nampak sesuatu gitu kan, sesuatu tanya ayah gitu, ini apa gitu, tahu gitu nanti tiba-tiba dapat ide gitu. Atau kadang kan nggak semuanya tulisannya yang tulisannya yang budaya gitu, kadang kan ada yang tulisan buat cerita, nah buat cerita tuh kadang ada ide gitu. Kamu simpan saja atau kamu kirim kemana-mana? Misalnya ada grup online atau kamu ada kelompok online, kamu kirim kemana tulisan-tulisan kamu itu? Biasanya kalau ada lomba baru dikirim. Nah, kalau tidak kamu simpan saja, tulisan di dalam komputer kamu, di dalam HP kamu, simpan cerita, dikirim tidak ada grup kelompok WA grup apa seperti apa gitu, kelompok penulis muda, katakanlah komunitas sastra atau apa gitu. Kamu tidak ikut di sana? Enggak ikut, tapi ikut eskul karya ilmiah. Nah, jadi lomba lebih, makanya kenapa SAI juga ya banyak di sekolah itu juga karena dari eskul karya ilmiah, jadi tahu dari yang lain-lain. Jadi kawan Tasya dari kelas lain juga ada yang ikut, nah itu kadang ngomong sama dia gitu, bincang-bincang sama dia. Masih tetap suka membaca, kalau kemana-mana cari buku kemana seperti itu, kalau sempat pergi kemana-mana? Ya masih suka, kayak ya enak kan baca buku sendiri gitu, nggak ada yang ganggu, tenang gitu baca. Jadi kalau kamu pergi ke Gramedia misalnya, kamu bisa berjam-jam di sana, nongkrong sana ya baca buku. Sebenarnya nggak berjam-jam, tapi nanti bunda bang, ayolah balik kata gitu. Jangan lama-lama sini, balik kata gitu. Oke Natasha, ini bagian sesi terakhir ini. Kamu punya mimpi apa? Nanti cita-cita kamu sebenarnya apa? Dengan latar suka menulis, kamu punya cita-cita apa? Kalau abang kamu kayaknya jadi semacam seorang penulis juga, tapi lebih suka pada masalah-masalah sosial. Kamu ini seperti punya mimpi apa? Ini jadi apa sebenarnya? Nah, kalau untuk mimpi tuh masih kayak ngambang, masih banyak. Kayak pengen ini, pengen ini aja lah, pengen ini lah kayak gitu. Jadi kalau untuk sekarang sih kayak pengen jadi penulis, tapi penulis tuh yang enggak harus yang ilmiah juga, tapi yang bisa di luar ilmiah gitu, ya kayak seimbang gitu antara yang bukan ilmiah sama yang ilmiah gitu. Yang ilmiah mungkin pas lomba kan bisa dipakai kalau ilmiah gitu. Nah, yang untuk bukan ilmiah mungkin kayak bikin cerita, bikin novel gitu. Tapi sekarang masih beku gitu idenya. Nah, jadi kayak masih belum berkembang. Jadi ini kan tiap-tiap lomba menang kan selalu kasih hadiah antara uang. Nah, kamu punya cita-cita ingin menjadi penulis yang hasil tulisan kamu itu nanti menjadi sumber kehidupan apa seperti itu. Punya pikiran seperti itu, penulis buku seperti pengarang-pengarang wanita Indonesia yang hebat-hebat. Pernah. Jadi emang pengen. Jadi kalaupun misalnya nanti kerja bukan yang jadi penulis, kerja yang bukan penulis, tapi pengen tetap nulis, tapi nulis bisa juga nerbitin buku. Jadi kayak nulis tuh jadi hobi. Jangan-jangan kamu kerja punya mimpi jadi ASN, jadi pegawai negeri. Kamu punya mimpi jadi ASN enggak? Kalau itu kayaknya enggak sih, pas itu pengen coba pengen coba kan kalau di film-film tuh kan orang kerja swasta gitu kan, karena itu jadi kayak mandiri, wira swasta mandiri, tidak akan selalu berharap menjadi pegawai negeri. Iya gitu kan. Tapi kalaupun bekerja, kamu kepingin tetap bisa nulis, bisa menulis buku, bisa apa aja. Pekerjaan menulis kamu ingin pertahankan. Tidak hanya sekedar hobi, tapi kalau bisa menjadi sumber penghasilan. Iya, dia penghasilannya kan nggak tertumpu pada itu aja, tapi penghasilan bisa dari hobi juga, karena hobi jadi bisa berpenghasilan. Pengen kayak gitu sih, dia kayak pengen kerja karena suka, karena hobi, bukan karena terpaksa gitu. Kayak pengen itu kayak kerja impian gitu, kerja yang kita suka terus nanti dapat duit gitu. Pernah tahu bahwa di Tanjung Pinang ini ada seorang pegawai negeri perempuan. Dia menulis novel yang sudah 31 buah, tetap sebagai murid. Pernah kamu tahu dia?
Belum kayaknya. Belum tahu ya. Iya. Jadi nanti kamu cari, tanya sama mama sama bapak kamu, mana tuh ibu-ibu yang seperti itu. Dia pegawai negeri, tapi menulis 31 novel, dan novel dia itu, tak ada yang tak cetak, tak ada duit, semuanya duit gitu. Jadi dia itu menulis berdasarkan buku cetak, menulis buku cetak. Jadi luar biasa. Dia tuh ternyata kaya sekali dengan ide-ide seperti itu. Nanti kamu kalau tanya bapak kamu ya tak jauh lah pegawai negeri, dia di dinas di Kabupaten Bintan, bapak ibunya itu, ibu namanya pun nggak bagus, Riawani Elita, namanya Riawani Elita, pengarang perempuan, sudah nulis 31 buah novel, dan semua novelnya diterbitkan, semua novelnya laku, semua novelnya jadi uang. Itu hebat. Dan ternyata itu tanya bilang, berarti kamu juga bisa seperti ini ya. Sebenarnya kamu punya mimpi besar, punya penulis, kamu bisa lihat. Sekali kamu berkunjung ke dia, ngomong-ngomong dia seperti itu ya. Orangnya pegawai negeri di dinas koperasi atau apa di Bintan, itu orangnya itu orang. Baik, kalau kamu rajin searching di YouTube, kamu cari channel Tanjung Pinang TV Highway. Dia pernah aku wawancara di Highway orangnya itu. Jadi di Highway itu ya, baik. Ya. Oke, baik, kita kembali ke mimpi besar kamu akan datang. Jadi kepingin bekerja tapi kamu tetap menulis seperti itu, dan akhirnya nanti tetap kuliah, tetap seperti itu keluarga kamu, bapak kamu, ibu kamu bangga enggak dengan kamu yang suka nulis, suka membaca? Jangan-jangan bapak kamu enggak suka membaca, enggak ya? Alhamdulillah, walaupun kamu juga masa lagi nih langsung baca itu enggak gitu juga sih, tapi pula timnya kayak kurang suka sejarah. Jadi kalau biasa kalau ke museum itu kita ngajak museum, kadang bunda nggak mau gitu. Jalan-jalan museum kadang bunda nggak mau, tapi karena abang sama Tasya bilang mau lah kita ikut juga gitu. Nah tapi bunda tetap dukung, bunda tetap kasih support gitu buat ikut lomba-lomba biasanya. Dan bapak punya tradisi memberi hadiah buku setiap ulang tahun kamu seperti itu? Ada bapak kasih beli buku, tidak ada? Enggak, biasa kalau ayah beli buku itu udah satu untuk semua. Di rumah itu, jadi kayak di rumah. Tidak saya ulang tahun kamu umur berapa sekarang? Umur 15. Ulang tahun 16. Tasa ulang tahun kamu ini kerja buku tak seperti ada seperti itu, tidak? Tak ada. Kalau beli buku untuk semuanya, baca semua. Jadi beli buku satu itu untuk semua. Jadi di lemari ayah tuh kalau misalnya mau baca udah ambil aja gitu. Punya lemari khusus di rumah buku-buku, kan bapaknya dosen, tentu banyak bukunya. Banyak bukunya, jadi ada 2 lemari gitu. Dan itu juga masih ada juga buku yang di luar lemari sama ayah itu. Jadi ambil aja gitu, kadang atau enggak kadang ayah kasih bukunya, nih mau baca enggak nih bukunya, kemarin kan mbak tanya ini gitu. Jadi baca. Jadi selalu ada respon dari ayah kamu kalau kamu membutuhkan sumber bacaan apa, dia bilang ini bukunya ya, baca ini ya, di sini aja. Jadi selalu ada kesempatan orang tua kamu membimbing kamu, memberi kesempatan kamu untuk menambah sumber-sumber bacaan kamu. Ya, biasanya kalau ikut lomba kan nanti ada, misalnya ayah ada bukunya, oh ini bukunya nih ayah ada gitu. Biasanya ayah suka gitu responnya. Kita ada cari sendirilah seperti itu, enggak. Oke, kamu suka keperpustakaan? Selalu ada program keperpustakaan, kan kita punya perpustakaan yang hebat, di Pinang ada, di provinsi ada. Kamu selalu pergi ke sana? Pernah pergi, tapi kayak nggak sesering gitu. Jadi sesekali aja ke perpustakaan gitu, dan biasanya nggak minjam, cuman baca di sana. Gitu. Kita bawa pulang gitu ya. Iya. Jadi lebih sering ke toko buku ketimbang perpustakaan ya? Ya, toko buku. Toko bukuan juga kan. Kenapa perpustakaan? Tak menarik perpustakaan itu? Bukan kamu lain sih kan, ke perpustakaan sekali juga. Nah juga ke toko buku tuh juga nggak sesering itu juga. Kalau misalnya kalau toko buku kan sambil jalan-jalan lewat, nah tuh sambil singgah gitu. Kalau ke perpustakaan kan emang tujuannya mau ke perpustakaan gitu. Oke, kita sudah bincang banyak tentang kamu, tentang motivasi kamu menjadi seorang penulis, menyukai baca dan menyukai sejarah. Ya memang seorang penulis kalau tak membaca takkan pernah jadi penulis. Jadi proses menulis itu mesti dari baca. Baca itu kita riset, kita menambah referensi kita seperti itu. Jadi itu cara menulis. Nah ini cerita kamu ini akan menjadi inspirasi teman-teman kamu yang sebaya dengan kamu, bahwa
menulis itu tak menunggu jadi pikun, udah tua baru nulis, bukan itu. Kamu sudah dari kecil udah nulis. Kamu itu sudah dari anu udah menulis. Jadi dan menulis itu bukan pekerjaan yang semua orang bisa. Semua orang bisa menulis, tapi belum tentu jadi penulis. Itu nah kamu ini bercita-cita menjadi seorang penulis, dan saya senang karena saya juga seorang penulis. Jadi saya selalu gembira kalau ada orang lain yang menulis. Apalagi kamu ini dari keluarga Melayu ya. Mau kamu ini datuk kamu selama ini di Penyengat tinggalnya. Nah, Penyengat itu kan pulau bersejarah, pulau budaya, pulau sastra. Jadi kamu nanti bisa meneruskan semangat tradisi Raja Ali Haji itu menghasilkan sebuah karya besar. Orang yang menulis buku tak pernah lupakan sejarah. Itu paling penting kamu ingat. Orang lain bisa lupakan sejarah, tak ada orang ingat. Tapi kalau orang menulis buku, sekarang Raja Ali Haji 200 tahun setelah dia meninggal, bukunya Tuhfatun Nafis, bukunya Gurindam 12 itu masih dibaca orang dunia. Jadi abadi dalam sejarah gitu. Kemudian kamu jadi seorang penulis yang baik, nanti yang hebat lagi ya. Oke. Pemirsa sekalian, kita akhiri sesi kita bincang santai dengan Natasha Aulia Zahra. Mudah-mudahan dia menjadi seorang penulis yang hebat suatu hari nanti. Pemirsa sekalian, pada akhir sesi ini saya kembali ingin berterima kasih kepada pendukung acara ini. Ini air minum Stanpot, air minum dalam kemasan yang diproduksi di Gunung Bintan, di Gunung Lengkuas. Nanti satu hari Natasha bisa nulis tentang bagaimana air mineral diproduksi di Gunung Bintan. Terima kasih Stanpot yang telah mendukung acara ini. Kemudian yang tetap setia mendukung adalah Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah, yang mengusung tema belajar dan bertanah tiada jemu. Itu salah satu pasal di dalam Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang diabadikan mereka sebagai moto, sebagai semboyan Universitas Maritim Raja Haji, Universitas Maritim satu-satunya di Indonesia saat ini, pertama dan yang satu-satu di Indonesia. Baik pemirsa sekalian, nanti kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang dengan acara Highway setiap hari Senin pukul 10 sampai 11 di Tanjung TV dan Ceria TV. Terima kasih atas kesetiaan saudara semua untuk acara ini, dan terima kasih Natasha, kamu sudah datang. Kamu masih ujian, mudah-mudahan kamu sukses ujian itu ya. Amin, terima kasih banyak Pak. Ya, baik pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Highway, jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Oke, Natasha, thank you. Kamu sudah banyak tuh. Puncak Cindai. Bismillah itu